wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pangastu dengan NIM 815011896. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Computer Vision. Mungkin langsung saja masuk ke aplikasinya. Di sini aplikasinya saya menggunakan Google Colab dengan copyright atau yang membuat codingan adalah TensorFlow Author atau TensorFlow. Ini adalah untuk line pertama itu ada license under Apache license, yang lalu ada MIT license. Di sini adalah program untuk mengklasifikasi gambar pakaian. Dan ini bertujuan untuk membangun sebuah model neural network yang dapat mengklasifikasikan gambar pakaian seperti sneakers dan baju. Kemudian ini adalah proses mengimport dari author dengan helpernya NumPy alias NP, lalu menggunakan matplotlib .pyplot splt. Kemudian yang berikutnya adalah perintah untuk mengimport datasetnya. Di sini dataset yang digunakan adalah Fashion MNIST. Untuk dataset tersebut memiliki 70.000 gambar hitam putih dalam 10 kategori pakaian. Tiap gambar menunjukkan gambar dari satu tipe pakaian dalam resolusi rendah, yaitu 28x28 pixel. Untuk contohnya seperti di gambar ini. Kemudian ini adalah codingan untuk mengimport dataset MNIST dengan alias datasetnya itu keras dataset.fashionMNIST. Ini adalah proses untuk meloading data dari dataset yang disediakan. Dataset yang telah dimuat mengembalikan 4 nilai NumPy array, yaitu array train image, train label yang akan digunakan untuk model untuk mempelajari pattern atau pola. Lalu model diuji menggunakan test set, yaitu array, test image, dan test label. Kemudian label dari aplikasi ini itu dari 0 sampai 9 dengan kelas seperti di gambar, t-shirt, trouser, pullover, dress, dan seterusnya. Terus setiap gambar memiliki satu label saja. Nama kelas tidak tersedia dalam dataset, lalu disimpan dalam baris nomor 6 ini, itu class name t-shirt, top, trouser, bla 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 hingga seterusnya. Lalu eksplorasi data pada train image set itu kita akan mengeksplorasi sebanyak 60.000 gambar yang ada di training set. Untuk tiap gambar sudah dijelaskan tadi, yaitu 28x28 pixel. Selain 60.000 gambar, kita juga menggunakan 60.000 label. Lalu setiap label adalah bilangan integer antara 0 dan 9 seperti yang ada di tabel ini. Kemudian terdapat 10.000 gambar di dalam test set. Gambar ini juga dipresentasikan sebagai 28x28 pixel. Dan test set mengandung 10.000 label gambar. Kemudian tahap preprocessing terhadap data harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan untuk membangun model neural network. Pada gambar pertama training set, kita akan melihat bahwa nilai pixel dari gambar tersebut rentang 0 sampai dengan 255. Ini merupakan perintah untuk preprocessing terhadap data yang akan dihasilkan output seperti yang ada di gambar. Dan nilai pixel diubah menjadi rentang 0 sampai dengan 1 sebelum menggunakan sebagai input dari model neural network. Untuk melakukan hal tersebut, nilai tersebut harus dibagi dengan 255. Ini merupakan pada ke-13, komen ke-13 train image dibagi dengan 255.0 seperti yang sudah dijelaskan di atasnya. Lalu untuk memastikan bahwa data dalam format yang benar, kita tampilkan 25 gambar pertama dari training set dan menampilkan nama kelas dari tiap gambar. Ini merupakan perintah untuk menampilkan 25 gambar
yaitu prt.figure fixes 10 detik 10, lalu ranknya 25 karena menampilkan 25 gambar, lalu subplotnya 5,5 i+1, lalu prt image zone-nya trend image dalam kurung i, kemudian class name-nya trend label, nilai i ini adalah 25 karena for i rank 25. Di sini dapat dihasilkan bahwa untuk gambar pertama masuk ke label ankle boots, gambar kedua itu t-shirt, ketiga juga t-shirt, keempat dress, kelima itu t-shirt, keenam pullover, ketujuh sneaker, dan seterusnya. Ya, untuk tahap berikutnya adalah membangun model dan pengaturan layer. Ini pada komen ke-15 adalah proses membuat model dan pengaturan pada layer. Di sini modelnya adalah crush.sequential dengan layer flatternya input shape-nya 28,28. Lalu lanjutlah saja ke proses kompilasi model. Sebelum model siap untuk di training, model harus memiliki beberapa pengaturan tambahan. Pengaturan ini ditambahkan ketika proses kompilasi, yaitu loss function, optimizer, dan metric. Kemudian kita masuk ke proses training dari model. Untuk training data sebagai inputan untuk model terdapat dalam array train image dan train label. Lalu model akan mempelajari untuk mengasosiasikan antara gambar dan label. Lalu model akan diperintah untuk membuat prediksi terhadap test set, dalam kasus ini array test image. Pastikan bahwa prediksi cocok dengan label yang terdapat di array test label. Oke, ini merupakan proses training dengan memanggil metode model.fit. Lalu kita menggunakan train image dan train label dengan epoch 10. Ini merupakan proses epoch ya, dengan sebanyak 10 kali. Ketika proses training selesai dilakukan, loss metric dan akurasi metrik akan ditampilkan. Nilai ini mencapai akurasi sekitar 0,88 atau 88% terhadap data training. Nah, ini adalah lossnya dan akurasinya. Kemudian data tersebut akan dievaluasi nilai dari akurasi dengan bandingkan performasi dari model terhadap dataset. Pada 18 ini merupakan perintah untuk melakukan evaluasi nilai dan dari akurasi. Di sini terdapat loss 0,33 sekian dengan akurasi 0,88. Yang berikutnya adalah proses membuat prediksi. Untuk model yang dilatih menggunakan data training, menggunakan model untuk memprediksi berbagai gambar. Pada komen ke-19, prediction menggunakan model .predict test image. Kemudian model akan memprediksi label dari tiap gambar yang terdapat di data test. Untuk prediksi pertama dari model seperti pada line 20. Lalu prediksi dari gambar pertama dalam tes dalam array dengan 10 angka. Prediksi menggunakan confidence dari model terhadap 10 jenis pakaian. Kita dapat melihat label mana yang memiliki nilai confidence tinggi. Kemudian pada gambar pertama, model memprediksi bahwa gambar tersebut adalah ankle boot atau class name-nya 9. Class name dengan label 9. Dengan meninjau label test dapat dilihat bahwa klasifikasi ini benar. Lalu gambar berikut digunakan untuk melihat seluruh set dari prediksi 10 kelas. Oke, kita lihat gambar ke-0 prediksi dan array prediksi. Label prediksi yang tepat berwarna biru dan label prediksi yang salah akan berwarna merah. Bilangan yang ada memberikan persentase dari 100 untuk label yang diprediksi. Oke, pada gambar pertama itu ankle boots dengan label biru yang paling tinggi, maka dia berada pada label 9 atau ankle boots. Yang kedua ini ada sandal dengan tabel paling tinggi yaitu pada label. Oke, kemudian membuat beberapa gambar dengan prediksinya.
Di sini perlu diperhatikan bahwa model dapat salah meskipun model sangat percaya diri dengan prediksinya. Berikut adalah hasil dari prediksi yang sudah dikerjakan oleh model beserta dengan tabel dan labelnya. Oke, setelah model yang telah dibuat untuk membuat prediksi terhadap semua gambar IMG 19 ini satu. Lalu model tablet keras dioptimalisasi untuk membuat prediksi dalam sebuah batch atau koleksi dari contoh-contoh sekaligus, hingga meskipun menggunakan satu gambar, kita harus menambahkan gambar tersebut ke dalam list. Sekarang prediksi label yang tepat untuk gambar ini adalah pada label pullover. Lalu model predict mengembalikan list dari satu list untuk setiap gambar di dalam batch dari data. Kita lakukan prediksi untuk gambar dalam batch ini. Dan model akan memprediksi label sesuai yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan pada presentasi saya kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.